Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mewawancarai Ibu mengenai Tentang kurangnya moral remaja di Sukabumi. menurut Ibu apa penyebab utama kenakalan anak-anak zaman sekarang, sepertinya lebih ke tawuran gitu untuk pertama. Kalau misalnya berbicara moral ya, ada banyak faktor yang mengakibatkan kenapa sih anak-anak zaman sekarang itu sepertinya lebih tidak bermoral dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Nah, kalau dalam dunia pendidikan itu di kurikulum yang baru ya, sekarang kan kita pakai kurikulum mereka ya. Nah, ada 3 dosa namanya, 3 dosa peradaban dalam bidang pendidikan. Yang pertama itu perundungan. Kemudian yang kedua itu intoleransi, dan yang ketiga itu kekerasan atau pelecehan seksual. Nah, kaitannya dengan kenapa moral zaman sekarang gitu, anak-anak Gen Z ya kita nyebutnya itu tidak lebih baik gitu dibandingkan dengan sebelumnya. Mungkin ada beberapa hal yang tidak disampaikan mengenai 3 hal itu oleh orang dewasa sebelumnya gitu. Jadi akhirnya itu bisa berasal dari pola asuh keluarga, pola pendidikan, atau di masyarakat itu sendiri gitu, bagaimana dia mendapatkan perlakuan-perlakuan dari masyarakat, kemudian teman sebayanya, orang dewasa di lingkungan masyarakat, hingga akhirnya membentuk karakter dia gitu. Jadi faktor utamanya lebih ke orang dewasa. Orang dewasa. Pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu apa pembelajaran khusus yang seharusnya didapatkan oleh anak-anak pada zaman sekarang, terutama di kalangan remaja? Pembelajaran ya, sebetulnya sudah ada. Kalau di kurikulum Merdeka itu ada namanya P5, Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila ya. Jadi ada namanya profil pelajar Pancasila, di mana nilai-nilai Pancasila itu menjadi tujuan akhir dari penerapan kurikulum Merdeka itu sendiri. Artinya kita bukan hanya belajar matematika, bukan belajar IPA, tapi si karakter Pancasilanya itu gitu. Jadi kalau untuk menghilangkan amoral, untuk membentuk moral yang baik dari diri peserta didik, yaitu setiap pendidik, baik itu di kalangan sekolah, masyarakat, dan keluarga, itu satu tujuan gitu, untuk membentuk profil pelajar Pancasila itu. Menurut Ibu apa cara penyampaian yang bisa diterima dengan baik dan juga diterima dengan gampang oleh anak-anak itu seperti apa? Kalau di pendidikan itu ada namanya pembelajaran diferensiasi. Jadi setiap anak itu kan unik ya. Jadi katakanlah ibu atau kalian berdua ya, punya latar belakang yang tidak sama. Bahkan cara makan, cara minum, cara tersenyum gitu kan tidak sama. Kalau di ilmu psikologi itu kembar identik pun bahkan tidak sama kan, lahirnya pun beda waktu kan. Nah, artinya seunik itu gitu. Kalau misalnya kita sama ratakan pembelajaran mengenai moral atau bagaimana sih cara menyampaikan, nggak boleh tawuran, tapi ke orang-orang yang tidak sama, kira-kira perlu sama nggak penyampaiannya? Kan nggak bisa ya. Nah, makanya dibentuk namanya itu pembelajaran diferensiasi, dan itu sebenarnya sedang berproses. Semua pendidik itu di fase mulai berubah. Jadi kurikulum Merdeka itu ada 3 fase. Nah, di fase mulai berubah itu semua pendidik mulai mengubah cara penyampaian mereka yang mungkin awalnya di kelas tuh ceramah aja gitu kan ke semua orang. Nah, sekarang mah didiferensiasikan, artinya setiap anak, oh ini anaknya perlunya ceramah aja nih kitanya, ya udah kita biasa aja ngomong. Ternyata yang anak itu mah nggak bisa, misalnya dia lebih visual atau lebih apa gitu, maka mereka digabungkan dengan anak-anak yang visual. Nantinya diberi tayangan, misalnya oh iya kalau misalnya tawuran itu nantinya akan seperti ini, terus contoh-contohnya seperti ini. Nah, itu lebih diferensiasi gitu. Menurut Ibu, bagaimana tanggapan terkait dengan anak muda zaman sekarang seperti berpacaran dan kenakalan-kenakalan lainnya? Oke. Remaja SMP ya? Atau SMP ya? Fase D ya, kalau di dunia pendidikan itu fase D di 12 sampai 18 tahun itu ya remaja gitu. Kalau di ilmu BK sih namanya remaja awal. Itu tuh ada tahap topan dan badai. Artinya lagi banyak topan, lagi banyak badai, artinya di dalam dirinya pun sedang berkecamuk gitu. Kalau disenggol dikit
sensitif gitu kan, otomatis itu apa ya, kayak lebih mudah untuk tersulut emosinya. Nah, kenapa sih ada istilah kenakalan remaja? Sebetulnya itu istilah psikologis gitu. Karena sebetulnya nakal dalam ilmu psikologis itu wajar, kenakalan remaja. Jadi kalau remaja nakal itu wajar, kalau tidak nakal itu justru tanda tanya gitu. Kenapa nggak nakal? Kan ini memang fasenya nakal gitu. Cuman kenapa ada yang over nakal gitu? Karena tidak dipandu. Nah, panduannya itu ada di tugas-tugas perkembangan remaja. Ada yang tahap pertama itu pengenalan, kemudian akomodasi, dan yang ketiga itu terminasi. Artinya anak-anak atau remaja ini tuh harus punya tugas, misalnya kelas 7 dalam fase komunikasi dengan teman sejawat ya, teman sebaya. Anak-anak di fase pengenalan itu mereka tahu bahwa mereka ada di lingkungan yang berbeda dengan lingkungan rumahnya. Itu di kelas 7, berarti tugas perkembangannya itu. Nah, kelas 8 mereka harus memahami bahwa perbedaan pendapat dengan temannya itu adalah hal yang wajar gitu. Dan yang ketiga, di fase kelas 9 itu mereka harus pandai untuk mengungkapkan pendapatnya di teman-teman sebayanya supaya nantinya mereka lebih percaya diri. Nah, kalau tugas-tugas itu misalnya tidak terpenuhi, otomatis dia akan kurang gitu ya untuk mengekspresikan diri. Misalnya di tahap yang kelas 8 nih, kan dia sudah saatnya untuk tahu bahwa semua pendapat itu boleh diungkapkan dan boleh berbeda gitu. Nah, kalau dia tidak memenuhi tugas itu, artinya dia ketika dia berpendapat, dia akan merasa bahwa inilah pendapat saya yang paling benar, inilah yang paling terbaik, sedangkan teman-temannya tidak. Nah, itu yang akan menyulut pertengkaran, mungkin di kelas. Kalau lebih besarnya lagi antar kelas, lebih besarnya lagi antar sekolah. Nah, itu intoleransi yang akhirnya tawuran gitu. Buat yang selanjutnya, apa yang Ibu amati akhir-akhir ini mengenai kurangnya moral anak zaman sekarang? Kalau sekarang sih kasus ya lebih banyak tuh perundungan ya. Perundungan itu bullying ya. Jadi tindakan amoral yang menurut saya yang memang sedang marak gitu kan. Itu yaitu perundungan gitu. Kenapa itu terjadi? Ya, yang pertama tidak adanya toleransi, tidak adanya saling menghargai antara teman. Mungkin kalian pun pernah saling mengejek nama orang tua. Kan? Awalnya itu kan. Nah, itu tuh masih terjadi sampai sekarang gitu. Kalau misalnya dianggap bercanda, berarti kan dua-duanya harus saling tertawa dong ya. Kalau misalnya kamu orang tuanya ini disebut, langsung dibalas gitu. Terus akhirnya ya ketawa aja gitu. Nah, itu kan nggak jadi masalah. Nah, yang jadi masalah itu ketika ada satu anak disebut nama orang tuanya dan dia merasa sakit hati, disebutnya sama orang-orang yang lebih banyak dari dia, akhirnya dikucilkan dan lain sebagainya. Itu ya udah perundungan terjadi gitu, dan itu ya tindakan tidak bermoral sebetulnya. Akhir-akhirnya kebanyakan perundungan. Buat pertanyaan selanjutnya, apa pendapat Ibu mengenai bangsa Indonesia ke depannya dengan bakal generasi muda yang moralnya kurang? Oke, kalau sebetulnya tentang masa depan bisa dilihat sekarang. Berarti kan sekarang itu adalah masa depan dari tahun-tahun sebelumnya. Apa yang terjadi sampai akhirnya generasi sekarang misalnya banyak yang korupsi, banyak yang nepotisme dan lain-lain. Artinya ada pola asuh, pola pendidikan dan sistem pendidikan yang tidak selaras gitu ya. Berarti kita harus telusuri dong apa yang salah nih di masa lalu sampai akhirnya hari ini orang-orang seperti itu. Nah, untuk masa depannya, kalau misalnya sampai sekarang nih generasi kita masih tidak bermoral, ya kita mungkin tidak punya masa depan yang lebih baik dari sekarang gitu. Pasti akan lebih buruk gitu. Bapak pernah menangani kasus anak remaja di bawah umur yang tawuran? Ya, jadi ini kita di fungsi Satbinmas ini yaitu Satuan Pembinaan Masyarakat. Salah satunya adalah unsur pembantu pimpinan, dalam hal ini Kapolres, dalam hal pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat yang terorganisir dan masyarakat yang tidak terorganisir. Di antara masyarakat yang terorganisir itu adalah para pelajar. Jadi tugas kita salah satunya adalah pembinaan dan penyuluhan kepada para pelajar. Menurut Bapak, mengapa tawuran pelajar lebih sering terjadi di kota besar? Padahal kota besar mayoritasnya orang-orang yang berpendidikan lebih daripada di kota kecil. Untuk mengetahui kenapa ya, ini juga berbagai latar belakang yang menyebabkan
terjadinya tawuran. Ya, tentu saja akses di kota besar itu, akses dari media sosial itu lebih terakses oleh mereka dibanding dengan yang di kecil. Kemudian juga cara pergaulan, ya, lingkungan yang menyebabkan watak-watak mereka, sehingga kan yang namanya pemuda itu atau remaja ini kan punya sifat ikut-ikutan tren. Terkadang ada di satu tren yang lain, coba di kota kita hal-hal yang semacam ini. Maka di sini penting, ya, pembinaan moral penting, dan yang paling hal penting adalah di keluarga, karena di kota kita aja ketika kita banyak menangkap atau membina para pelajar yang terlibat tawuran, salah satu penyebabnya itu adalah karena tidak ada pembinaan di keluarganya itu sendiri. Seringkali SOP di sini kalau ada yang tawuran itu salah satunya memanggil orang tua. Ternyata orang tua saya nggak ada, Pak. Orang tua saya kan punten ya, misalkan TKW. Orang tua saya supir yang tidak pulang-pulang, sehingga sudah bisa digambarkan bahwa mereka adalah orang-orang yang di lingkungan keluarganya juga kurang perhatian. Jadi kesimpulannya tuh akar penyebab utama tuh dari lingkungan keluarga dulu gitu, ya, Pak? Salah satu, ya, banyak sebenarnya, banyak faktor-faktor penyebab mereka kenapa menjadi melakukan tawuran. Banyak, ya tidak selalu harus karena faktor keluarga, tapi paling banyak diantaranya adalah kegagalan membina anak di rumah tangga, kegagalan membina pendidikan di rumah. Ini menyebabkan mereka berfantasi sosial di luar lingkungannya, gitu, seperti itu. Kenapa sampai saat ini belum ada cara untuk menyelesaikan atau meminimalisir tawuran-tawuran yang semakin marak, Pak? Nggak, sebenarnya ada pergeseran, ya, ada perbedaan. Kalau kita tahu dulu tren tawuran itu ketemu satu kelompok dengan kelompok lain di lapas, sekarang kan tidak ada. Sekarang kan tidak ada. Kalau bicara tentang tawurannya jenis gimana nih? Ya, kalau dulu sekarang nggak ada. Tapi kemudian bergeser trennya duel 1 lawan 1. Nah, ini yang sulit untuk diantisipasi oleh pihak kepolisian. Sementara kalau di tempat-tempat keramaian seperti Labdek, Jalan Lingkar Selatan, jalan-jalan protokol, itu polisi senantiasa berpatroli, ya, di jam-jam rawan selesai sekolah, dan itu bisa diantisipasi. Nah, yang sulit sekarang bergeser mereka ke duel 1 lawan 1, janjian misalkan di tengah kebun, janjian di satu tempat yang kita memang sulit untuk mendeteknya. Tapi ketika ada misalkan kepedulian daripada masyarakat sekitar, ketika ada orang-orang di pelajar yang kemudian dia bubar sekolah, kumpul-kumpul di satu tempat, kemudian melaporkan kepada petugas kepolisian, itu juga akan membantu, ya. Jadi bisa nggak kemudian tawuran ini diantisipasi? Alhamdulillah sekarang sudah berbeda, ya. Menurut Bapak, siapa yang paling bertanggung jawab atas mereka? Ya, orang tua. Tanggung jawab pendidikan anak itu orang tua. Guru itu sekolah tertitipi, ya. Orang tua ini dasar awal mereka pendidikan, barulah nanti setelah guru, orang tua, guru, lingkungan masyarakat. Baru kalau misalkan orang tuanya sudah baik tapi tidak bisa diatur, gurunya udah baik, misalnya udah baik, nah hilirnya nanti di kepolisian. Jadi polisi bisa hilir dalam artian, kan kalau polisi kan menggunakan hukum itu kan memaksa dan mengikat, ya. Berarti intinya dari lingkungan keluarga dulu ya, Pak? Ya, keluarga dulu, pembentukan karakter. Sekarang kalau keluarganya sendiri tidak bisa mengatur anaknya, ya, artinya dia tidak bisa, ya, lingkungan terkecil, 1 orang tua 1 anak, 1 orang tua 2 anak. Bagaimana kemudian yang lebih besar? Polisi itu banyak kan, gitu. Konsekuensi apa yang dapat membuat mereka jerak, sedangkan mereka kan masih mendapat perlindungan hukum, ya, karena Yang barusan Bapak jelaskan juga. di bawah umur. Jadi konsekuensinya kan menurut Bapak gimana? Konsekuensi yang jelas itu adalah ketegasan dari semua pihak, ya, ketegasan aturan yang diedukasi kepada mereka, mulai daripada aturan di keluarga. Jangan karena memang misalkan sayang kepada anak, belum waktunya sudah dikasih motor, ya, kata anaknya kalau nggak pakai motor nggak sekolah, ini kan dari keluarga. Sementara kalau belum 17 tahun itu nggak boleh memakai motor,
Tapi kadang-kadang orang tua tuh nggak tega, ya, tegas. Jadi artinya sayang kita kepada anak itu bukan memberikan semua yang mereka pinta, tapi sayang kita kepada mereka itu adalah memberikan mereka yang butuhkan, ya, yang mereka butuhkan. Kalau mereka belum saatnya, kita harus tegas, ya. Sama di lingkungan juga sama, ya. Hukum juga harus ditegakkan. Kalau dalam kepolisian juga sama, ya. Ketika mereka bisa melanggar hukum, ya harus ditegakkan, ya, tentu saja dalam koridor yang sesuai dengan aturan yang berlaku, ya. Kalau misalkan ada yang tawuran nih, misal, terus di yang Bapak iniin, apakah menginapkan di sini agar dianya kita tuh langsung dilepaskan saja, Pak? Dalam penanganan SOP tawuran tergantung jenisnya. Artinya gini, ketika mereka sudah mengarah kepada tindak pidana seperti ada korban, maka ini bisa jadi ketika ada 2 bukti awal yang cukup, mereka bisa lebih dari 1 kali 24 jam untuk pemeriksaan. Tapi ketika mereka hanya sekadar misalnya nongkrong-nongkrong, mau tawuran tidak terjadi, kemudian kita dibina, ya, dibina kurang dari 1 kali 24 jam, ya. Jadi dalam hal yang belum melakukan tindak pidana, yang dilakukan adalah pembinaan. Tapi ketika mereka melakukan tindak pidana, kita tegaskan aturan yang ketat, ya. Bisa jadi misalkan dia membawa senjata tajam yang digunakan, dia bisa kena Undang-Undang Darurat Nomor 2 tahun 1951. Kalau dia menganiaya, melakukan penganiayaan, dia juga bisa digunakan pasal Undang-Undang Aniaya Ringan, artinya berat, ya, 351, 352. Mereka mengeroyok juga bisa digunakan pasal 170 KUHP, ya. Jadi tidak setiap yang kena itu, nah, nanti dipilah-pilah. Kita dapat misalnya 20 orang hasil atau ada tawuran, tidak semuanya melakukan. Kadang-kadang, nah, ini hasil pemeriksaan dipilah-pilah. Mana yang hanya pembinaan, mana yang mereka terbukti membawa senjata tajam, mana mereka yang terbukti melakukan pemukulan. Bagaimana sih tanggapan Ibu mengenai anak-anak atau remaja yang suka tawuran gitu? Kalau lihat yang tawuran tuh suka ngeri gitu ya. Harusnya anak-anak itu ada kegiatan yang positif gitu ya, baik yang dari sekolah maupun misalnya dia ikut di luar, tapi kegiatannya kegiatan positif seperti misalnya olahraga atau ini keterampilan yang lain lah ya, bisa ke musik gitu ya, atau adalah olahraga musik yang gitulah yang buat remaja gitu ya. Ada kegiatan positif itu yang bisa yang jadi prestasi lah gitu. Jadi buat lebih baik ya gitu. Jadi kan kalau anak-anak ada kegiatan kayak gitu ya, jadi mengurangi kumpul-kumpul yang hal-hal yang negatif gitu lah ya, menghindari tawuran gitu. Kebanyakan kan memang anak laki-laki ya biasanya gitu. Jadi sebaiknya disalurkan misalnya mengikuti olahraga daripada tawuran, mau karate tapi berprestasi gitu. Pak Ibu, bagaimana melihat pelajar yang suka tawuran, Bu? Kebetulan juga saat ini sedang menangani anak yang memang sedang berkasus untuk tawuran ya. Kemarin terjadi antara SMP ya, antara SMP gitu ya, di usia remaja gitu ya. Yang pertama mungkin itu tindakan tawuran itu adalah tindakan yang sangat meresahkan bagi masyarakat gitu ya. Masyarakat lingkungan sekitar yang memang kadang terdampak juga dari perilaku anak-anak yang melakukan tindakan tawuran tersebut. Ya, lalu yang selanjutnya juga itu tidak mencerminkan adanya mereka itu sebagai seorang pelajar tentunya gitu ya. Apalagi sekarang kan tuntutan sekarang bahwa seorang peserta didik itu harus dibentuk untuk menjadi seorang yang pelajar Pancasila gitu, yang dimana di dalamnya itu adalah harus berakhlak mulia. Berarti kan sedangkan tindakan tawuran itu bukan tindakan yang berakhlak gitu ya. Betul. Itu aja mungkin ya. Kalau menurut Ibu. Terus apa saran dari Ibu untuk mencegah hal tawuran tersebut terjadi? Untuk mencegahnya sih kembali lagi kepada
peran orang tua tentunya ya, peran orang tua yang harus terus membina akhlak tentunya anak-anaknya. Lalu yang keduanya juga mungkin berkolaborasi dengan peran sekolah juga untuk terus memantau perilaku anak gitu ya. Lalu yaitu mungkin kembali lagi ke pendidikan dasar di keluarganya seperti apa, pemantauan orang tua tentunya yang sangat diharapkan agar bisa tahu gitu pergerakan si anak tersebut, dia bergaul dengan siapa gitu. Kadang kan faktor lingkungan, pergaulan juga itu menjadi salah satu faktor juga untuk terjadinya tindakan tawuran tersebut. Apa sih tawuran itu? Kayak gimana sih definisi tawuran yang kakak ketahui gitu? Ya, definisi. Jadi menurut aku pribadi terkait tawuran ini adalah bentuk kriminalitas sebetulnya. Karena secara pengertiannya memang tidak ada tawuran gitu. Maksudnya cuman ini kata kerja, otomatis dari kata kerja tersebut itu adalah perilaku setiap orang itu yang ingin melakukan kriminalitas. Terjadinya konflik atau tawuran pas pertama kali terjadinya tawuran itu ada konflik atau problem apa gitu antar sekolahnya. Jadi kalau ngobrolin konflik itu kan itu mah sudah terjadi kan gitu. Cuman mengawali dulu gitu. Kenapa sebab adanya tawuran dulu kan gitu. Ya, pertama itu tak karena adanya tawuran itu sebetulnya udah lama gitu. Ini terjadi udah lama banget gitu. Karena kalau asal usulnya dalam sejarah itu mungkin itu pemantiknya itu dari 98 gitu. Karena mempresentasikan orang-orang yang banyak gitu kayak mahasiswa-mahasiswa yang berperang lah gitu, misal berperang sama oknum-oknum polisi dan lain sebagainya. Dan itu di perilaku itu diikuti oleh anak-anak SMA. Anak SMA. Lalu penyebab yang lebih signifikannya itu sebetulnya dari balas dendam yang mengawalinya. Misalnya itu dari angkatan pertama gitu kan. Biasanya itu kan namanya anak muda kan nih gitu, tekaupan merenya bahasa Sundanya, tekaupan gitu, otomatis gitu adanya pertengkaran itu di awal dari situ, sehingga dari satu orang itu membawa orang-orang lain, teman-temannya sendiri, sehingga terjadilah adanya tawuran gitu. Nah itu awal mulanya. Nah untuk saat ini dari zaman sekarang ini, waktu zaman saya sendiri gitu udah lama mungkin ya. Jadi SMP sih, SMA mah enggak gitu, cuma waktu SMP saja. Kenapa bisa ada konflik tawuran? Memang keren-kerenan, ajang keren-kerenan gitu. Ajang memang adrenalin bagi anak-anak muda saat itu. Apalagi yang diambilnya memang euforianya sendiri. Euforianya sendiri, entah itu ada dendam enggak, memang ketika ada anggapan itu musuh, ya mereka akan siap-siap buat nyerang gitu. Sebelumnya maaf, kakak sendiri berarti udah pernah ikut terlibat dalam tawuran? Sebetulnya kalau ngobrolin itu sih pernah gitu. Karena konflik apa? Ya ikut-ikutan sih ujungnya. Ikutan, ya berarti gak ada konflik khusus? Gak ada. Cuma ikutan-ikutan aja. Terus apa sih namanya teh? Gimana rasanya terlibat dalam tawuran? Apakah mungkin kakak ngerasa keren kah atau bagaimana? Ya di benak kakak gitu. Karena kalau semisal nih, aku kan memang gak pernah mabuk ya, gak pernah gitu. Tapi dilihat dari apa yang aku lihat teman-teman aku mengkonsumsi itu narkoba gitu, narkoba baik dari obat-obatan ataupun minuman gitu. Memang yang mengawali faktor dia mendukung agar dia untuk ikut tawuran tuh di situ sebetulnya. Jadi ketika dia melakukan tawuran itu jadi tidak ada dari sisi dirinya itu merasa bersalah. Jadi sehingga dirinya itu sendiri merasa kurang pangkerennya gitu. Dan
ketika saya merasakan itu, ya itu pun saya pun merasakan nggak ada suatu hal yang menjadi takut gitu, karena memang mentalitas kita didorong oleh teman-teman, kecuali sendiri pasti gak takut tuh. Tawurannya waktu kakak ini apakah cuma pukulan doang atau misalkan kakak juga bawa senjata tajam gitu? Sebetulnya balance sih gitu. Ada kondisi di mana aku bawa senjata, ada kondisi memang berantem kayak fight lah gitu, satu lawan satu, ada pula itu bareng-bareng gitu banyak kan. Berarti gak ada rasa takut untuk kayak gimana nih kalau misalkan ketahuan sama polisi gitu, gak ada? Rasa takut untuk itu sih ada, cuman kan dalam setiap apa yang kita akan lakukan dalam konteks tawuran itu pasti ada rencana di mana tempatnya, kan itu direncanain dulu tempatnya dari awal itu. Pernah ketangkap? Kalau ketangkep sih nggak pernah, cuman kalau di SP pernah gitu. Di SP, berarti ketangkapnya sama guru? Lebih ketahuan. Oh, ketahuan. Oh iya, ketahuan. Dibilangin kayaknya. Bilangin, jadi banyak orang-orang yang cepu. Yang lihat. Tapi itu jadi hal jarang gak buat kakak? Kalau untuk saat itu sih enggak, justru malah makin ingin mencoba kembali gitu, tapi dengan cara berpikir aku, ya bagaimana aku tawuran nggak ketahuan gitu. Kenapa? Nah, kenapa kok bisa punya ya, kenapa belum bisa jerak gitu loh? Apa karena masih ada pengen merasa puas ya, penasaran kah? Ya tentu ingin merasa puas, apalagi misalnya ketika kan itu teh bagi kalangan-kalangan yang melakukan tawuran itu, ketika misalnya ngebacok itu teh jadi salah satu hal yang luar biasa bagi dirinya, keren gitu. Kalau secara subjektifnya nih ya gitu, memang itu teh keren gitu menurut dianya gitu. Mungkin pandangan lain itu ya jelek lah gitu perbuatan seperti itu, tapi memang sekaligus secara pelakunya sendiri teh memang merasa keren, dan aku pun seperti itu. Tapi kakak pernah kalah kan? Kalau misalnya dalam tawuran itu pasti ada kalah ada menang ya. Kakak pernah kalah? Bukan tolak ukurnya kalah atau menang sih sebetulnya, tapi banyak korban atau tidaknya. Jadi banyak yang itu lawannya ada yang jatuh atau kayak kebacok atau gimana gitu. Jadi mereka juga merasa si lawan udah banyak yang itu, jadi mereka merasa puas gitu. Iya, gitu. Jadi kalau misalkan masih ngerasa kurang, berarti terus aja sampai puas gitu. Sampai puas.